Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas PR dulu seperti biasa. Ada berapa PR deh harusnya in total? Udah kerjain semuanya? Pintar. Oke. Oh, kemarin tuh kita online ya? Iya. Seru. Saya copy. Oke. Sekarang ini pertemuan ke-10 ya kita ya. Harusnya nanti harapannya sebelum UTS kita bisa menyelesaikan 14 pertemuan ya. Seperti desain awalnya kan sebelum UTS harusnya ada 7 minggu kan ya. Sedangkan setiap minggu idealnya ada 2 pertemuan karena kita 4 SKS. Jadi 2 kali 2, jadi masih ada 4 pertemuan lagi nih sebelum 4 pertemuan lagi. Never mind, 3 pertemuan lagi. Karena ini pertemuan ke-10 ya. Jadi harapannya minggu ini bisa 2 lagi, which is hari... Saya nggak tahu deh, mending Rabu atau Kamis ya. Karena Rabu kan kayaknya kalian ada yang aslab ya? Iya nggak sih? Hari ini juga sebenarnya ada yang aslab juga nggak sih? Berapa banyak yang aslab yang kalau hari Selasa? 7? 9? 6, oke. Yaudah, jadi mungkin karena Rabu pun juga ada yang aslab, malah lebih banyak kayaknya hari Rabu ya aslabnya ya. Berapa? Oh sorry, Kamis lebih banyak lagi malah. Kamis berapa aslabnya? 12. Kalau Rabu? Oh Rabu nggak ada yang aslab. Lah kemarin karena minggu lalu karena pelatihan aja ya. Oh ya udah kalau kayak emang kalau teman-teman lebih banyak di hari Rabu ya udah kita berarti mungkin kelasnya hari Rabu sama satu lagi kita mungkin bikin Jumat lagi. Dan kemarin saya udah ngobrol sama Pak Marullah sebenarnya katanya sebenarnya Jumat kalau emang mau online mau offline sih bisa-bisa aja, gedungnya masih bisa available. Tapi saya menyerahkan lagi aja ke kalian daripada kalian nggak ikhlas kan datang ke kampus. Kalian prefer gimana? Offline atau online buat hari Jumatnya? Saya bebas. Ya mau online coba angkat tangan ya, hari Jumat mau online angkat tangan. 1, 2, 3, 4, sebelah kiri. Sebelah sini juga. Yang mau offline angkat tangan? Lah yang kagak angkat. Berarti semuanya mau online ya hari Jumat ya? Ya udah kalau gitu kita bisa bikin hari Jumat online aja kalau gitu kali ya. Jadi kita kuliahnya hari Rabu, lanjutin offline-nya, terus nanti Jumatnya kita bisa kelas online lagi. Asik juga tuh kipasnya, suaranya gede juga ya. Gak apa-apa, lanjut. Santai. Oke, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Siapa yang mau bahas soal nomor 1? Ini saya namanya randoming aja ya, biar seru aja gitu ada namanya. Jadi ya, Pak? Ini bukan Gita yang ini, Gita tetangga saya ini. Oh gitu, Pak. Nggak tahu deh. Oh gitu. Tetangganya kebetulan nama-nama di kelas ini semua ya? Iya, betul juga. Iya. Sabi. Oke, tugas harian, tugas ke pertemuan 5.1 kemarin ya. Nomor berapa Gita ininya absennya? 35, Pak. 35, oke. Ini kayaknya soal-soalnya konseptual semua ya, intinya ya, buat yang nomor 1-nya ya. Atau saya pilihin aja kali ya, kita ngerjain semuanya kan ya? Iya, tapi saya punya 1, Pak. Kayaknya saya nggak mau yang 1. Biar keren, Pak. Ya udah nomor 1 lah, sesuai sama namanya ya udah. Oke, mic-nya udah di Gita? Udah nih, Pak. Mau nyanyi. Oke, boleh. Oke, coba dijelasin nih. Di sini udah ditulis ulang ya soalnya ya. Udah, Pak. Anyway, teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu nulis tangan ya, kalau teman-teman mau ngetik juga nggak apa-apa ya. Oh gitu, Pak. Emang saya pernah bilang harus tulis tangan ya? Enggak juga sih. Ya saya nggak pengen capek aja gitu nulis kayak gini nih. Lah, kenapa nggak nanya? Oke. Tapi tetap aja ya meskipun kalian ngetik, yang esensinya sama aja, ngetik maupun nulis tangan, esensinya tuh kalian harus apa? Paham apa yang kalian tuliskan di sini ya. Dan inilah hari pengadilannya. Mari kita lihat, mari kita adili apakah kita paham dengan jawabannya. Adili nggak tuh? Oke, silakan kita. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di soal pertama ini ada, saya baca soalnya lagi atau enggak, Pak? Boleh aja. Dijelasin aja di soalnya ada apa. Oke, baca aja lah. Di soalnya itu ada Gita mengamati gelombang pada tali panjang di laboratorium. Ia memperhatikan bahwa sebuah titik puncak
Gelombang yang awalnya berada di posisi 1 meter berpindah ke posisi 3 meter dalam waktu 1 detik. Sementara bentuk gelombang secara keseluruhan tidak berubah. Iya benar. Gita kemudian berpendapat bahwa partikel pada tali berpindah sejauh 2 meter dalam 1 detik. Jelaskan apakah interpretasi Gita benar, gunakan konsep fase dan perambatan gelombang untuk menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi. Oke, sebelum lanjut ini ya. Jadi intinya yang diamati sama Gita tuh ceritanya ini ya guys ya. Jadi di sini ada bentuk gelombang nih ya kan, yang berada pada posisi 1 meter nih puncaknya, betul ya? Ya, betul. Nah, terus tahu-tahu si posisi gelombangnya ini berubah nih puncaknya jadi berapa? 1 detik kemudian dia berada di 3. 3 mungkin ada di sini atau mungkin kita copy aja ya. Set. Set. Itu rame juga kayak suara blender ya lagi di tempat jus ya. It's okay nggak apa. Nah, ini jadi dia pindah nih ke 3. 3 tuh di mana sih 3? Di sini kali ya. Nah, ini dia ya. Kurang geseran dikit tuh. Loh, ini kan 1, 2, 3 gini. Oke. Maaf Pak, my bad. Lanjut. Ya, jangan diulangi. Oke, lanjut. Lanjut, terus kita apa nih? Tadi kan apa yang dibilang sama kita ceritanya statementnya adalah kalau partikel itu berpindah, beneran Pak. Pendapatnya kita adalah partikel itu partikel pada tali berpindah sejauh 2 meter. Berpindah sejauh 2 meter. Ya, terus jawaban saya dalam itu 1 detik ya. Make sense ya sebenarnya ya, karena ini ya. kelihatan pindah kan ya. Nah, tapi menurut yang penjelasan kemarin saya dapat itu tuh tidak benar karena ketika kita melihat titik puncak gelombang berpindah dari posisi 1 meter ke 3 meter, yang sebenarnya berpindah itu energinya. Terus bukan partikel talinya. nice. Kecepatan perpindahan puncak disebut kecepatan rambat gelombang seperti yang dijelasin kemarin. Terus dan partikel pada tali sebenarnya tidak ikut berpindah maju mengikuti arah rambat gelombang, tetapi partikel tersebut hanya bergerak naik turun berisolasi di sekitar titik setimbang. Bentar. Berapa? Berisolasi. Berapa? Berisolasi. Isolasi. Mau ngirim paket. Iya lagi. Saya typo lagi, Pak. Iya, Maaf, Pak. Ya, ntar berarti di minus aja nilainya. Ya, kok Minus gitu sih, 1. Pak? Sedih loh. Jahat bener ya? Enggak. Oke, lanjut. Terus, ya udah berarti dia berosilasi ya. Berosilasi ya, dia sekitar titik setimbang. Ya, kayak yang dikasih contoh waktu pas pakai apa sih tuh web. Pakai FET itu namanya, iya, guys. FET itu Pak, yang berisolasi itu yang ada di titik warna biru kemarin. Terus kalau menggunakan konsep fase, perpindahan puncak gelombang menunjukkan perubahan fase di titik-titik sepanjang tali. Aduh capek titik di posisi 3 meter yang tadinya berada di bawah, kini mencapai di bawah ya. Ya. Terus jadi ke atas ya. Ya betul. Oke, sip. Terus kini mencapai fase puncak karena getaran telah merambat sampai ke sana gitu. Terus namun partikel tali di posisi 1 meter yang tadinya di puncak akan bergerak turun, bukan ikut lari ke posisi 3 meter. Bukan ikut lari. Iya, maksudnya kayak ikutan gitu. Ya, atau maksudnya. Jadi kemana tuh yang si partikel yang tadinya ada di puncak? Ke bawah. Dia ke bawah ya, ngikutin polanya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya polanya seperti ini ya. Jadi 1 detik kemudian si partikel yang warna hijau ini sebenarnya dia sekarang berada di bawah sini nih kayak katanya Gita tadi tuh ya. Jadi dia bukan lari ke kanan tapi dia malah bergerak ke bawah. Sedangkan apa yang ada di puncak ini, yang ada di puncak itu bukan partikel yang hijau ya, melainkan partikel warna apa ya? Oranye misalnya ya. Nah, ini yang ada di puncak ini adalah partikel yang warna oranye ini nih teman-teman ya. Jadi partikelnya itu cuma gerak naik turun aja. Ya, yang berpindah adalah pola gelombangnya seperti yang tadi dijelasin. Oke, kesimpulannya. Jadi hal ini adalah gelombang merambat melalui medium tali di mana energi berpindah dari satu titik ke titik lain. Kenapa sih banyak typonya banget saya nulis ya? Dari satu titik ke titik lain. Sementara partikel tali hanya bergerak di tempat dan tidak ikut berpindah Kenapa sejauh 2 meter seperti yang dikira oleh Gita. Oke. Jadi Gita benar apa salah? Kata Gita salah. Berarti salah dong ini. Kita yang di soal, Gita yang di soal. Gita tetangga saya ya? Oh, yes. Kalau Gita yang ini, benar. Udah ya, oke, sip. Makasih Gita. Pak, kita kasih aplaus buat Gita. Oke, bentar. Gita nomor 35 tadi ya. 35, Pak. Pak warna ungu ya? Warna ungu.
Ya ini udah rame bener ini ya. Gimana caranya? Geser lagi dulu dah kemari. Terus habis itu warna ungu. Draw. Warna ungu, Pak. Ungunya yang mana? Yang tua, Pak. Ungu yang tua berapa tahun? Yang atas dong, Pak. Yang atas, Pak. Yang Yang ini? atas. Nah, yes. Oke. Nomor 35. Oke, sip. Udah ya. Satu aja ya. Lah kok satu sih? Udah tebel tapi tuh, beda. Saya ngerjain pertama lagi Ya loh, Pak. dua deh ya udah. Emang iya kerjaan pertama Iya, ini? cek, Pak. Coba sok lah dicek Iya, ya. ayo, asik. Ayo, gue cek. Tengil banget ya, Oh iya. Oh iya bener, weh. Tanggal 17 ya? Iya rajin bener tanggal 17 hari apa Sebenarnya berarti? kalau libur ya biar libur saya nggak keganggu aja sih, Pak. Ini kan hari Jumatnya berarti ya langsung ya habis Yes. kelasnya ya langsung dikerjain Ya. ya. Weh, boleh kita kasih applause? Luar biasa ya udah saya kasih berapa tuh tadi? Jadinya 2 Satu ya. lagi Cukup dong, ya? satu lagi, Pak. Udah, tadinya mau ngasih 3 tapi kan ini tadi salah nih. Kejem bener ya. Oke. Ya udah ya cukup ya. Berarti ada yang mau diskusi nggak tentang apa yang tadi dijawabin sama kita? Ada yang masih bingung nggak tentang konsep bahwa partikel itu nggak gerak ya? Yang bergerak adalah apanya? Energinya. Saya partikelnya kemana geraknya? Atas bawah. Atas bawah doang. Oke, good. Nah selanjutnya mungkin kita bahas satu soal lagi aja deh. Mungkin saya pilih soal nomor berapa ya? Ya antara 4, 5, 6 deh. Silakan siapa yang mau bahas? Siapa ini dulu deh, Husnan angkat tangan soalnya. Pak Menteri kita, Pak. Pak Menteri, silakan Pak Menteri. Husnan nomor berapa absennya? 49, Pak. 49, oke. 49. Ini ya Husnan ya. Ngumpulin tanggal 20. Saya penasaran, Husnan ngumpulinnya subuh-subuh lagi nggak nih? Waktu itu ada pas lagi sahur. Oh 10.32, anak malam juga lah ya ceritanya. Oke, mau bahas yang mana nih Husnan? Yang nomor 5, Pak. Nomor 5, oke. Wait. Soalnya Yemima ini ya? Iya, betul. Salah, kenapa dia salah? Apa sih? Gimana sih? Kok Anda nyalah-nyalahin sih Yemima ini? Aku. Anak RT. Ada anak Pak RW itu dia. Oke, bentar. Ini ada satu lagi di sini. Oke, silakan Husnan. Oke. Saya bacain ulang soalnya, Pak. Boleh? Yemima mempelajari sebuah gelombang yang dinyatakan sebagai Y X, T sama dengan A cos 2X plus 8T. Yemima berpendapat bahwa gelombang tersebut merambat ke arah kanan karena bentuknya mirip dengan gelombang sinus yang biasa ia pelajari. Tentukan arah rambat gelombang tersebut dan jelaskan kesalahan dalam argumen Yemima. Oke, gimana nih? Jadi untuk kita menentuin arah rambat itu bukan berdasarkan bentuk gelombang tersebut mirip dengan fungsi apa gitu, tapi Iklan. Suruh tunggu 5 detik biasa itu, baru bisa klik tombol X-nya baru muncul. Oke. Udah. Suruh ketok banner ntar. Ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut Husnan. Oke, jadi tadi cara kita nentuin arah rambat itu bukan berdasarkan kemiripan bentuk fungsi gelombangnya, tapi dari Dari apa? Dari Cara bentuk nentuin arah rambat? dari bentuk fungsi di dalamnya itu, Pak. Fungsi di dalamnya, yang mana tuh fungsi di dalamnya? Yang berbentuk KX min PT itu, Si Pak. ininya ya, si fasenya ini ya, 2X Iya. plus Oh ya, 8T. fasenya. Ini kenapa? Aman Indah? Oh lagi diskusi, siap. Oke, ya lanjut Husnan. Iya, jadi cara nentuinnya itu kita perhatiin sudut fasenya, kita ubah ke bentuk K dikali X min VT. Oke, yang ini ya. Nah, itu dijabarin jadinya diketahuin untuk V-nya itu bernilai minus 4. Nah, tanda minus dalam kecepatan itu berarti kan menentukan arahnya, bergerak ke arah kiri gitu, Pak. Jadinya untuk arah rambat dari gelombang nomor 5 ini arahnya itu ke kiri bukan ke kanan. Bentar. Jadi gimana kalau misalnya kayak gini, X minus VT, itu nanti dia arahnya ke? Oh di sini karena maksudnya ngelihat Iya. V-nya itu jadinya negatif 4 ya? Iya, dari nilai Kan ini V-nya 2X sendiri. plus 4T ya? Betul. Jadi X minus negatif 4T, makanya jadinya
V-nya negatif 4 gitu. Iya betul Terus Pak. karena negatif 4 artinya dia bergerak ke Arah kiri. kiri. Oke, bisa. Nah, terus habis itu apa lagi? Jadi Ya. kesalahan Yemima apa lagi? Ya kesalahan Yemima itu Kita bahas kesalahan orangnya. ya kesalahan itu nentuin arah dari kemiripan bentuk fungsi. Padahal cara satu-satunya itu dengan melihat bentuk omega t pada fasenya. Ya, jadi untuk melihat arah itu kita lihat dari ininya ya, dari bentuk omeganya ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk yang fungsinya ini tuh mungkin lebih ke ngaruh ke bentuknya ya. Kalau misalnya bentuk sinus kan mungkin mulainya dari 0 gitu ya. Ya sama sih punya puncak punya lembah ya, tapi kalau cos itu nanti posisi awalnya dia bakal di puncak gitu ya kan, kayak grafik cos yang udah teman-teman kenali ya kan. Oke. Nah, terus mungkin sebagai tambahan teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat fungsi ya kan, itu tuh arah pergeseran fungsi itu betul seperti yang tadi dibilang Husnan, itu bisa dilihat dari x-nya itu dikurang apa ditambah sebenarnya teman-teman. Kalau di sini kan x dikurang VT ya. Berarti kalau x dikurang itu berarti grafiknya bakal geser kemana? Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Bukan kiri. Betul ya, ke kanan ya. Jadi misalnya nih, ini berlaku untuk grafik apapun nih teman-teman. Misalnya kita punya fx sama dengan x kuadrat nih ya kan. Atau mungkin kita define aja pakai y ya. Nah sekarang kalau misalnya fungsi nilai x-nya itu kita kurangkan ya dengan misalnya minus 1 gitu ya kan. Nah lihat deh dia geser kemana? Set. Ke kanan ya, betul ya. Jadi yang warna biru nih yang dilihat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bakal bisa lihat kalau suatu fungsi itu x-nya kita kurangkan, maka dia nanti akan bergeser ke sebelah kanan. Sebaliknya kalau kita tambah, dia gesernya ke kiri ya. Makanya jadi tadi sama Husnan dibikin sama bentuk umum kayak gini untuk menggambarkan bahwa kalau x minus VT itu dia arahnya gesernya ke kanan ya. Jadi V yang positif akan menghasilkan, maksudnya V yang positif itu disertai dengan tanda negatif ini, dia akan bergeser ke kanan jadinya. Nah terus tadi Husnan nge-tweak nih, ternyata kalau dia X plus berarti artinya V-nya negatif jadinya, makanya dia jadinya ke kiri. Oke, sip. Ya terima kasih Husnan, boleh kita kasih applause buat Husnan. Nomor berapa tadi? 49 ya? Oke, sip. Udah cukup ya, ada yang mau tanya dengan apa yang udah dikerjain sama Husnan? Cukup, aman semuanya? Oke, baik, karena udah aman semua, kayaknya kita bisa lanjut ya ke materi kita aja hari ini. Atau ada lagi yang mau bahas PR-nya? Tidak ada? Baik. Kalau nggak ada, kita akan lanjut teman-teman. Bentar, ini mungkin soal PR-nya saya hapus dulu. Oke. Jadi kesimpulannya, kemarin tuh kita bahas tentang konsep apa sih teman-teman? Kita lebih nekenin tentang konsep bahwa pada prinsipnya gelombang itu merambat, yang merambat adalah energinya ya kan. Nah terus kemarin kita juga udah bahas tentang bentuk umum fungsi gelombang ya. Dia jadi nggak mesti dalam bentuk sin, juga nggak mesti dalam bentuk cos, tapi dia bisa dalam bentuk apapun selama dia punya bentuk fase ya kan teman-teman. Masih ingat nggak kemarin? F dari bentuk fase yang ini ya teman-teman ya, bentuk fase dari F dari mana dah? Nah yang ini ya teman-teman ya, jadi bentuk umum dari F dari X minus V kali T ya. Jadi bentuk inilah yang akan menggambarkan fungsi umum dari gelombang ya. Jadi solusinya bisa macam-macam, bisa E pangkat nih ya kan. Ini juga kemarin kita udah lihat ya, fungsi kayak gini ternyata juga bisa menunjukkan pola yang merambat. Again bukan gelombangnya yang bukan partikelnya yang bergerak sesuai dengan arah rambatan, tapi partikelnya hanya naik turun aja ya kan. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi kita yang baru teman-teman. Hari ini kita akan ngebahas tentang refleksi dan transmisi gelombang pada batas medium ya. Oke, jadi intinya teman-teman tadi ya kita udah bahas ya di pertemuan sebelumnya, kita bahas kan bagaimana gelombang itu ngerambat ya kan dalam suatu medium ya kan. Dan kemudian kalau misalkan kita ilustrasikan ya teman-teman, kayak misalnya kemarin kita udah coba bikin juga di FET ya kan, wave on string FET. Nah teman-teman bakal bisa lihat ya kalau misalkan kita punya tali yang kemudian kita getarkan tanpa damping, kemudian kita osilasikan, maka nanti kita akan melihat adanya rambatan gelombang ya kan, yang terlihat secara jelas di ilustrasi ini gelombangnya merambat dari mana ke mana?
dari kiri ke kanan ya kan. Nah, tapi kalau misal teman-teman lihat ini tuh adalah penggambaran simplifikasi karena lihat deh teman-teman talinya ada ujungnya nggak sih ini tuh? Ya kan nggak ada ujungnya. Jadi di sini tuh asumsinya talinya tuh panjang banget sehingga nanti gelombangnya ya rambat terus ya kan. Meanwhile kalau misalkan kita bicara soal realita biasanya tali misalnya sederhananya kita yang pakai buat main karet gitu ya kan. Itu pasti ada ujungnya kan ya. Berarti kalau misalkan ada ujungnya nih teman-teman, kira-kira apa ya yang akan terjadi sama gelombangnya ketika kita sekarang bikin dia ada ujungnya? Kalau kita osilasikan, kira-kira apa yang bakal terjadi sama si gelombangnya? Bolak-balik gelombangnya? Oke, nice. Mungkin kita bisa kasih ini dulu kali ya, kasih pulsa aja kali ya. Jadi kalau kita hentakan seperti ini, mungkin gak usah slow-slow amat, normal aja. Nah, betul ya, dia nanti bakal bolak-balik nih, ya kan? Bisa dilihat ya, kayak gini ya. Jadi di sini ada fenomena, apa namanya nih? Pemantulan ya. Apa bahasa fisikanya? Pantul? Refleksi, betul ya. Jadi pemantulan, ada fenomena refleksi. Kalau kita bikin slow-mo dia kayak gini ya. Wah, dramatis sekali rasanya. Udah ya, jelas ya kayak gitu. Jadi ada fenomena osilasi gitu teman-teman. Ketika kita kirimkan suatu pulsa atau suatu gangguan ke sebelah kanan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ketika ada kondisi di ujung tali, maka kondisi tersebut akan menyebabkan adanya pemantulan ya kan. Nah ini adalah pemantulan dari tali yang terikat di ujung tetap nih istilahnya teman-teman. Jadi talinya ini dibikin fix nih, di clamp gitu di situ sehingga bagian ininya nggak gerak ya kan. Nah nanti akan ada kondisi batas yang kedua yaitu kita juga bisa bikin talinya itu loose end nih teman-teman. Pernah lihat nggak fenomena kayak gini nih? Jadi situasinya sekarang instead of dijepit ujungnya, si ujung talinya itu dikaitkan sama cincin yang dia tuh bisa naik turun. Bisa dibayangin nggak? Nah sekarang kalau kita kasih pulsa, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kira-kira mantul juga nggak ya? Ternyata dia enggak. Lah ini balik arah nih. Mantul lah ya kan ya. Terus dia ketemu ujung sini mantul lagi ya kan. Ketemu di sini dia mantul lagi tuh ke sini ya kan. Nah cuma mungkin teman-teman bakal bisa lihat ya ada perbedaan tuh pantulan yang dihasilkan kalau dia ujungnya diikat sama ketika ujungnya bebas nih istilahnya. Ujung bebas sama ujung terikat ya. Nah gimana nih teman-teman, ada yang bisa deskripsiin nggak bedanya pantulan yang dihasilkan ketika ujungnya bebas kayak gini? Perhatiin ya udah. Sama sekarang ketika ujungnya terikat kayak gini. Ini ujung terikat ya, mantulnya kayak gini. Udah, di capture. Sekarang kalau ujungnya bebas, dia mantulnya gini. Oke, boleh yang mau jelasin angkat tangan? Ada yang mau jelasin nggak? Kalau no end, agak balik-balik tadi. Nah, ada yang mau jelasin nggak? Kira-kira gimana sih bedanya tadi antara fixed end sama loose end? Antara ujung terikat sama ujung bebas? Satu poin. Iya, silakan Ilham. Bentar. Wih. Iya, ntar viewer saya nggak bisa lihat sih gitu. Viewer nggak bisa denger maksudnya. Oke, gimana nih? Tadi yang sebelumnya tuh Pak, yang apa namanya? Yang Terikat fixed ya? end atau yang loose end? Yang apa namanya itu? Yang terikat? Terikat ya, Atau yang terikat. bebas? Yang terikat, Yang terikat tuh gelombangnya dia cuma kayak balik dari bukit ke bukit gitu Pak. Bukit ke lembah kalau Dari misalkan bukit kayak balik jadi lembah. Iya. Oke, kalau Sedangkan misalnya untuk yang terikat itu jadi yang bebas apa yang terikat? Itu yang terikat bebas ini ya? fix Oh, itu ya. terikat. Fix itu ujung Yang bawahnya terikat bebas ya? namanya. Oke, Jadi yang artinya bebas. ujungnya dia nggak bisa kemana-mana. Sedangkan yang ini namanya ujung bebas. bebas Iya. istilahnya ya. Nah, Di itu ujung yang bebas gimana di ujung bebas? untuk yang di ujung bebas. Nah, ini ada perbedaan di ujung bebas tuh. Dia balik dulu ke misalkan dia dari bukit ke bukit terus turun lagi jadi lembah ke lembah gitu Pak. Karena yang tali di ujungnya itu nggak terikat jadi ngikut sesuai Jadi gelombang dia ngikut yang sesuai. iya Benar, yang ya. di sana pokoknya gitu Pak. Oke, nice. Iya. Jadi mungkin saya coba wrap up ya. Tadi Ilham bilang bahwa kalau ujungnya terikat, maka ketika dia datang bukit, yang mantul adalah lembah gitu ya. Datang bukit, mantul, lembah gitu ya kan. Sedangkan kalau loose, datang bukit, mantulnya, datang lembah, mantulnya, gitu ya. Jadi artinya di sini kita bisa lihat adanya perbedaan dalam konteks
fase yang dipantulkan tuh teman-teman ya. Ilham nomor berapa? Ini ya. Jadi Iya, di Pak. situ ada fase yang berbeda ketika gelombang datang dan pantul itu apa namanya direfleksikan oleh ujung terikat dan juga ujung bebas ya. Di ujung terikat datang bukit, mantulnya lembah. Ya kan? Berarti kalau misalnya datangnya lembah, mantulnya Bukit. bukit ya kan ya. Jadi artinya di situ ada pembalikan fase istilahnya teman-teman ya. Oke. Jadi ini ya, lihat ya di sini kan datangnya lembah tuh. Terus mantulnya bukit ya kan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat nih di bagian sini nih, ini juga terjadi pemantulan nih karena di sini kan sebenarnya kita bikin dia tetap ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat ketika di jalan ke kiri, datangnya bukit, mantulnya lembah tuh ya kan. Ke sini juga sama kita datangnya lembah, mantulnya bukit. Jadi kesimpulannya, pada ujung terikat terjadi pembalikan fase, di mana gelombang yang tadinya datang bukit dipantulin sebagai lembah, dan ketika datangnya sebagai lembah, mantulnya sebagai bukit. Jelas ya? Meanwhile, pas yang ujungnya bebas, tadi katanya Ilham, ketika kita punya kayak gini, datang lembah, yang mantul, lembah juga tuh. Pas ini datang bukit, yang mantul, bukit juga. Jadi artinya ketika kita punya ujung yang bebas, kita akan mengamati bahwa pantulan terjadi tanpa pembalikan fase. Ya. Fase yang datang dan fase yang dipantulkan itu dia sama, tuh ya kan? Jadi di sini nanti teman-teman bakal bisa lihat ya di kasus ujung tetap yang tadi kita udah observasi, ya kan? Itu terjadi pembalikan fase, ya kan? Oke. Sedangkan kalau di ujung bebas itu tadi tidak terjadi pembalikan fase. Jelas sampai sini teman-teman dengan apa yang tadi kita udah amatin? Oke. Nah, sedangkan kalau kita deskripsikan secara matematis, semua ini terjadi karena ada yang namanya kondisi batas, teman-teman. Di mana kondisi batas untuk ujung tetap secara matematis kita bisa nyatakan dengan persamaan ini, Y0T sama dengan 0. Apa nih maksudnya Y0T sama dengan 0? Jadi gini teman-teman, bisa bayangin misalkan di sini kita punya tali yang panjang. Oke. Kemudian kita punya sistem koordinat seperti ini. Ya. Nah, terus kemudian ini diasumsikan sebagai sumbu X, ini sumbu Y-nya ya. Mungkin kayak gini deh, ini sumbu X-nya. Kita bikin sumbu X sama sumbu Y-nya dulu ya. Oke. Nah, terus habis itu teman-teman bayangin kita punya tali yang membentang dari negatif X sampai 0 ya. Jadi ceritanya ini adalah tempat di mana kita memberikan pulsa atau gangguan pada talinya, dan ini adalah ujung terikatnya. Jadi ini ujungnya terikat, ujungnya fixed end ya. Fixed end, ujung terikat. Nah, ketika dia ujungnya terikat, karena dia terikat berarti dia nggak bisa gerak nih, ya kan? Meskipun gangguan datang, ya kan, ke sini. Nah, tapi karena terikat dia tetap aja nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa lompat ke atas, nggak bisa lompat ke bawah kayak yang tadi kita lihat di ilustrasi, ya kan? Jadi artinya simpangan di sini itu nilainya 0 ya. Nah, ini tuh menggambarkan Y X, T ya. Jadi ini adalah simpangan di X sama dengan 0 nih maksudnya teman-teman. Jadi X sama dengan 0 di sini itu menggambarkan si sumbu X-nya tuh. Posisi partikel yang ada di sini ya. Ketika X-nya sama dengan 0, ya kan? Y-nya itu 0 ya. Nah, sedangkan T-nya dibikin bebas ya, artinya kapanpun ini terjadi, berapapun nilai T-nya, simpangan di X sama dengan 0 akan selalu 0. Itu makna dari si pernyataan ini ya. Y di 0, T itu sama dengan 0. Artinya kapanpun itu terjadi, pada titik X sama dengan 0, simpangannya akan selalu 0, yang menunjukkan bahwa partikel di ujung enggak kemana-mana. Jelas sampai sini? Good. Nah, sedangkan kalau di ujung bebas, kita ngelihat sebaliknya nih teman-teman ya. Kalau di ujung bebas, tadi kan kita ngelihat adanya pergerakan pada ujung tali ya teman-teman ya. Dimana si talinya ini, karena dia ujungnya bebas, karena tadi kita kaitkan dengan cincin ya, maka nanti di sini dia akan jadi free nih ya, free end ya. Atau loose end kalau tadi ditulisin di situnya ya. Nah, jadi di posisi X sama dengan 0 ini, dia bakal bisa naik turun ya kan? Kebayang ya teman-teman, dia bakal naik turun ngikutin pulsa yang datang ya kan, ngikutin si puncak atau lembah yang datang ya kan. Sehingga katakanlah misalnya puncak datang ke sini, maka nanti dia akan membentuk pola seperti ini teman-teman ya. Bisa dibayangin ya, jadi kayak dia bisa keangkat ya kan, dan kemudian nanti dia bisa mantulin balik ya kan. Nah, sekarang mungkin hal yang bisa kita lihat di sini adalah
ini kan Y terhadap X ya. Berarti kalau misalkan kita ambil garis singgung di sini nih teman-teman. Nah di sini tuh garis singgungnya akan selalu merupakan garis singgung yang mendatar nih. Sehingga kalau garis singgung mendatar berarti gradiennya itu adalah 0 ya. Dan kalau gradiennya 0 berarti dy per dx-nya itu 0. Karena gradien itu kan digambarkan oleh do-y per do-x ya. Jadi kemiringan ya, do-y per do-x di sini itu menggambarkan kemiringan. Jadi ketika dia ujungnya bebas, maka di ujung bebas tersebut kemiringannya akan selalu 0 ya. Kemiringan tali di ujung itu akan menjadi 0. Jadi dia talinya nggak miring, tapi dia akan berada pada posisi di mana dia selalu ya kayak di titik stasioner gitu ya kan. Jelas ya teman-teman sampai sini ya. Nah inilah yang kemudian nantinya akan menyebabkan pada saat kemiringannya 0 itu ternyata nanti dia jadinya mantulnya nggak terbalik fasenya ya kan. Sedangkan kalau untuk kondisi yang ini akan menyebabkan dia itu akan berbalik fase ya. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Nah sampai sini teman-teman baru mengamati dua hal secara terpisah nih. Ada fenomena dan juga ada kondisi batas istilahnya secara matematis. Nah, tapi kita masih belum ngebahas tentang kenapa kalau batasnya begini maka dia jadi kebalik ya. Dan kenapa kalau kemiringannya 0 dia jadi nggak ngebalik ya. Kita belum ngebahas tentang kenapanya, kita baru bahas tentang fenomenanya dan persamaan matematis yang menggambarkan hal tersebut ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk jawab kenapanya. Kita akan coba untuk nyambungin antara persamaan matematis yang tadi ya kan, kondisi batas matematis tadi dengan apa namanya? Dengan fenomena yang terjadi. Oke. Nah, sekarang kita akan balik lagi dulu ke representasi dari gelombang. Tadi teman-teman bisa lihat ya kalau misalnya ada gelombang yang bergerak ke kanan dan gelombang pantul yang bergerak ke arah yang berlawanan, berarti kita bisa nyatakan dengan dua persamaan nih, teman-teman ya. Persamaan yang pertama kita bisa nyatakan kayak gini sebagai gelombang datang. Dan kemudian persamaan untuk gelombang pantulnya bisa kita nyatakan dengan seperti ini, ya kan? Nah, karena tadi udah bahas soal juga bareng sama Husnan, tentu teman-teman bisa jelasin dong. Ini tuh menggambarkan gelombang yang merambat ke arah kanan. Ini gelombang yang ini adalah persamaan gelombang yang merambat ke kiri. Make sense ya. Jadi kalau kita punya gelombang yang merambat ke sebelah kanan, maka pantulan ya pasti berarah ke kiri, berlawanan ya kan. Kita bisa indikasikan dari sini ya. Anyway, ini teman-teman juga bisa lihat nih Y-nya itu dituliskan ada subscript-nya tuh ya. Kelihatan nggak subscript-nya? Ini YI sama YR ya. YI sama YR. YI ini teman-teman itu adalah bahasa gaulnya dari datang, itu incident, bahasa gaul nggak tuh? Bahasa Inggrisnya ya. Gelombang datang, incident wave ya. Jadi mungkin teman-teman juga perlu tahu padanan katanya dalam bahasa Inggris ya. Gelombang datang dalam bahasa Inggris disebut sebagai incident wave. Oke. Sedangkan kalau gelombang pantul dalam bahasa Inggris disebut reflected wave, betul ya, reflected wave ya. Makanya jadi di sini notasinya adalah YI dan ini YR. Jadi Y again itu menggambarkan simpangan ya. Jadi ini adalah simpangan yang dihasilkan oleh gelombang datang YI dan ini adalah simpangan yang dihasilkan oleh gelombang pantul YR. Oke. Oke. Nah, terus habis itu dari fenomena yang tadi kita udah observe juga, teman-teman bisa lihat ya ketika suatu gelombang mencapai batas ya, maka yang terjadi adalah gelombangnya nggak hilang tapi dia berubah arah ya kan. Nah, terus kemudian yang menentukan apakah dia terjadi pembalikan fase atau enggak itu adalah kondisi di ujungnya ya. Disebut juga sebagai kondisi batas. Jadi kondisi batas akan menentukan apakah dia terjadi pembalikan fase atau enggak ya kan. Nah, terus kemudian gelombang pantul sendiri itu muncul sebagai respons terhadap batas ya. Jadi maksudnya gimana bentuk pantulannya itu tergantung pada gimana kondisi batasnya. Ya kan yang tadi kita udah lihat ya, kita observasi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang nentuin nih seberapa besar gelombang dipantulin dan seberapa besar gelombang diteruskan? Bentar, kok pertanyaannya agak jumping ya. Oh, mungkin ini satu lagi nih. Jadi tadi kan itu adalah kondisi di mana batasnya itu kayak terikat gitu ya kan ya. Dia itu fix gitu ya kan. Nah, tapi ada juga case di mana instead of dia itu diikat pada ujung bebas atau ujung terikat, ada juga satu case lagi di mana gelombangnya ini pindah medium, teman-teman. Dari satu medium ke medium lain. Jadi, ini sayangnya saya nggak ketemu ilustrasinya di mana, cuma mungkin sederhananya teman-teman bisa bayangin kayak gini. Bayangin kita punya tali yang terhubung dengan kondisi yang berbeda. Yang satu talinya tipis, yang satu lagi talinya tebal. Ya. Oke,
Jadi di sini ada tali yang tipis dan ada satu lagi talinya tebal, ya kan. Nah, ketika kita berikan gangguan pada tali yang tipis, maka akan terhasilkan gelombang kan ya, yang mana gelombang ini nanti bisa merambat nih, ya kan, di bagian yang sampai dia mencapai ke bidang batas ini, teman-teman ya. Jadi di sini kita bakal punya gelombang datang, ya kan, yang gelombang datangnya ini bisa jalan nih. Loh, kok dia kepotong, bentar ya. Ini kayaknya saya harus gambar dalam satu kali sekaligus. Ngeng gitu lah ya. Nah, si gelombang ini bisa jalan nih, gitu ya kan. Nah, sekarang ketika dia ketemu sama medium yang berbeda, nah ini juga digambarkan oleh kondisi batas nih, teman-teman, atau ini istilah ini perbatasan ya, teman-teman. Mungkin sering juga disebut sebagai bidang batas ya. Bidang batas ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, perbatasan dari kedua tali ini akan menyebabkan tali ini terpantul juga, ya kan. Nah, tapi pantulannya akan beda nih, teman-teman, dengan yang tadi. Karena kalau yang tadi itu kan simply terikat ya. Kalau terikat berarti dia nggak bisa gerak samsek, ya kan. Sama satu lagi yang ujungnya dia bebas. Kalau bebas justru dia bisa gerak total ya, bisa gerak bisa gerak sesuka hatinya dia, ya kan. Nah, tapi sekarang dengan adanya perbedaan medium kayak gini, teman-teman, dia akan ada istilahnya ada ada kondisi di mana dia sebenarnya masih bisa gerak juga, tapi geraknya mungkin nggak seleluasa ketika dia masih di tali yang lebih tipis gitu, ya kan. Jadi nanti akan ada ukuran tertentu yang nanti kita akan bahas apa ukurannya untuk menggambarkan seberapa banyak gelombang yang akan dipantulkan gitu ya, dan bagaimana kondisi si gelombang pantulnya ya. Jadi nanti kita bakal lihat ya, nanti di sini akan ada yang dipantulkan, ya kan, entah lebih besar, entah lebih kecil, entah lebih cepat, entah lebih lambat, itu yang nanti akan kita bahas ya. Tapi intinya nanti di sini ada pantulannya juga. Yang pantulannya itu mungkin kita bisa katakan YR ya. Itu dia akan memiliki ukuran tertentu. Yang nanti kita akan bahas secara matematis. Gimana cara untuk nentuin seberapa besar yang dipantulin. Jelas nggak sampai sini, teman-teman? Ya. Nah, kemudian tambahannya lagi, teman-teman juga bisa lihat nih ketika gelombang pantul seperti ini. Katakanlah asumsikan ya, mungkin teman-teman bisa bayangin dulu. Asumsikan ketika dia datang dan kemudian dipantulkan dengan seperti ini, teman-teman bisa lihat ada perbedaan amplitudo ya dari ilustrasi yang saya gambarin ya. Ini amplitudenya lebih besar apa lebih kecil tuh yang pantul tuh? Berarti energinya lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil ya. Jadi artinya energi yang datang lebih besar daripada energi yang dipantul. Sedangkan secara hukum kekekalan energi itu harusnya nggak boleh hilang ya. Energi harus kekal ya. Dia cuma bisa dikonversikan, diubah ya kan ya. Nah, jadi ketika kita punya energi datang sebesar ini oleh gelombang datang, namun yang dipantulin cuma segini, sebenarnya nanti di sini nunjukin bahwa ada sebagian gelombang yang diteruskan, teman-teman. Jadi gelombangnya ada juga yang bisa nerus nih, teman-teman, ke tali yang satunya lagi ya kan. Yang kita bisa nyatakan dengan YT. Ya, kalau ini tadi YI incident wave, YR reflected wave, sama YT. T itu apa nih kira-kira? Transmitted, betul ya. Jadi ini dia transmitted. Bukan transmart ya, transmisi ya. Transmisi, trans 7 boleh aja ya. Ya, jadi ini tadi reflected ya kan, ini incident, ini transmitted, oke? Udah jelas nggak sampai sini, teman-teman? Jadi nanti seharusnya akan ada kaedah kekekalan energi gitu, teman-teman, di mana energi yang datang itu akan sama dengan energi yang dipantulin sama energi yang diterusin. Transmitted tuh artinya diterusin. Oke? Gitu ya. Oke. Udah ya, teman-teman ya. Jadi ini harusnya ada simulasinya nih, cuma unfortunately saya masih belum ketemu ilustrasinya kayak gimana. Tapi teman-teman bisa bayangin ya dari yang saya gambarin tadi ya. Bisa ya, insya Allah ya. Oke, di mana atau mungkin saya kayaknya ada deh. Bentar ya, saya penasaran deh. Saya masih punya nggak ya filenya di sini? Kelamaan nyarinya. Never mind, udah nggak jadi. Udah berharap ya. Iya udah. Harapan nggak selalu bisa terpenuhi kok. Itulah realita. Lanjut ya, teman-teman ya. Nah, jadi sekarang nanti kalian bakal bisa lihat ya, bahwa dari contoh yang saya kasih tadi, ternyata ketika suatu gelombang tiba pada bidang batas, perbatasan pada dua medium yang berbeda, maka teman-teman bakal bisa lihat bahwa, ada iklan, bentar.
Maka teman-teman bakal bisa lihat bahwa sebagian gelombang itu dipantulin tuh ya kan, yang warna biru tadi ya. Sebagian gelombang dipantulkan atau direfleksikan, sedangkan sebagian lagi itu diteruskan atau ditransmisikan ke medium kedua ya. Jadi medium pertama itu kalau di gambar yang tadi itu adalah tali yang kecilnya ya. Yang medium satunya itu adalah tali yang tipis, medium duanya itu adalah tali yang lebih tebal ya. Jadi gelombang datang dari medium 1 nih ya kan, dari tali yang lebih tipis. Kemudian dia dipantulkan di medium 1 lagi ya kan ya. Karena dia balik di masih ditipis kan ya gelombang pantulnya ya. Sedangkan yang diteruskan dia masuk ke medium yang baru nih, medium kedua yang mana talinya di sini itu lebih tebal. Oke? Ya. Jadi artinya dari sini teman-teman bakal bisa lihat bahwa bedanya sama kasus yang tadi yang ketika ujungnya terikat atau bebas, ya ketika ujungnya tetap atau bebas itu dia nanti refleksinya itu total ya kan. Tapi kalau di sini dia refleksinya nggak total karena ada sebagian yang diterusin ya kan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba deskripsikan ya teman-teman sistemnya. Karena tadi di sini kita menggambarkan dalam konteks tali ya kan yang mungkin kita bisa bayangin dia itu beda nih ketebalannya ya kan. Nah, ukuran tebal tipisnya suatu tali itu bisa kita gambarkan dengan massa jenis, teman-teman. Ya, jadi di sini misalnya ini medium 1, dia memiliki massa jenis linear mu1. Teman-teman masih ingat massa jenis? Apa itu massa jenis? Apa massa jenis? Rho, betul. Rho itu gimana ngitungnya? Rho GH. Apa? Rho, massa jenis. Gimana massa jenis rumusnya? Kita recall dulu ya, massa jenis. Apa tuh massa jenis? Rho GH. MGH. MV. Hah? Rho sama dengan? MV? M per V. Oke, kenapa nih M per V? Massa terhadap volume ya. Jadi massa jenis ini menggambarkan ukuran rasio dari massa per satuan volume ya kan ya. Jadi kayak contoh misalnya massa jenis air gitu ya kan. Teman-teman kayak udah hafal deh. Nilainya itu adalah 1 kg per meter kubik ya. 1 kg per meter kubik ya kan. Atau kalau dijadiin unit yang lebih kecil dia jadi 1 gram per centimeter kubik tuh ya kan. Per centimeter kubik. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau teman-teman punya 1 meter kubik air, 1 meter kubik kebayang nggak tuh? Kayak sebaskom gede gitu ya. Sekolom kali ya. Ya gitulah sekolom ikan lah gitu kali ya 1 meter kubik. Nah itu massa airnya itu 1000 kilo tuh di situ ya kan. Atau kalau pakai 1 gram per centimeter kubik artinya kalau teman-teman punya 1 cm kubik air, 1 cm kubik kebayang nggak tuh semana? Seukuran dadu gitu kali ya. Dadu bisa bayang nggak? Dadu yang ukuran 1 cm. 1 cm kan seujung jari ya. Jadi kalau teman punya air seujung jari gini ya kan. Nah itu nanti massa dari airnya itu adalah 1 gram. Ya. Jadi intinya si massa jenis ini menggambarkan seberapa padat sih bendanya ya kan. Kayak misalnya teman-teman bisa bayangin misalnya kita bandingin dengan konteks yang sama. Misalnya kita punya busa tuh ya kan. Misalnya ini tadi kan air ya. Terus habis itu misalnya kita punya styrofoam gitu atau busa ya kan. Nah busa itu massa jenisnya itu akan jauh lebih kecil dari air ya kan. Misalnya 0,02 gitu ya kan, gram per centimeter kubik. Artinya kalau orang punya busa 1 cm kubik, seukuran sama air yang 1 cm kubik tadi, massanya itu cuma 0,02 gram. Enteng gitu ya kan. Bisa dibayangin sampai sini? Ya jadi makanya itu juga yang menyebabkan si busa itu kalau kita cemplungin ke air dia bakalan ngapung karena massa jenisnya lebih rendah ya kan, yang menyebabkan dia lebih ngapung karena dia nggak sepadat air ya. Jadi benda yang lebih padat itu akan relatively di bawah dari benda yang kurang padat ya. Jadi intinya massa jenis menggambarkan kepadatan, seberapa padat si massa. Nah, di sini kita punya ukuran massa jenis linear namanya ya. Nah, massa jenis linear itu mirip-mirip dengan massa jenis, cuma bedanya kalau massa jenis itu dibandingin sama volume, kalau massa jenis linear itu dibandinginnya sama panjang ya. Jadi massa jenis linear itu menggambarkan massa per satuan panjang, teman-teman. Jadi simbolnya mu. Nah, dia itu massa per satuan panjang, oke?
Jadi dia biasanya nanti kilogram per meter gitu ya kan, atau gram per sentimeter gitu ya kan. Ya, jadi dia menggambarkan massa per satuan panjang. Tapi ya prinsipnya mirip dengan massa jenis, dia itu menggambarkan seberapa padat massa di tali tersebut. Jelas ya? Jadi kalau massa jenis linearnya itu kecil, artinya talinya tipis. Kalau massa jenis linearnya besar, itu artinya talinya tebal. Oke? Jadi kalau kita compare antara mu1 sama mu2 yang saya gambarin di sini, mana yang lebih besar? mu2 ya, karena kelihatan ya di ilustrasi ini saya bikin si mu2-nya itu lebih tebal. Jadi artinya nilai si mu2-nya itu akan relatively lebih besar daripada si mu1-nya. Oke ya, jelas ya sampai sini teman-teman dengan konteks massa jenis itu ya. Oke, jadi di sini tadi kita punya massa jenis linear ya di mu1 dan di medium 2 itu mu2 ya kan. Nah, sedangkan dalam konteks tali ini mirip juga dengan analisis yang kemarin ya, di mana sekalipun di bidang batas ya kan, kalau dia nggak ada gaya horizontal ya kan, maka total tegangan tali yang bekerja itu akan sama nih antara tegangan tali yang ada di sebelah kiri dan tegangan tali yang ada di sebelah kanan ya. Makanya jadi tegangan talinya dianggap sama nih. Oke? Gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan bisa nih teman-teman ya, dengan menganalisis dengan deskripsi sistem seperti ini, harapannya nanti kita bisa ngejawab nih beberapa pertanyaan seperti kenapa sebagian dipantulin dan sebagian diterusin, dan kemudian untuk perbandingan amplitudenya bakal gimana nih, seberapa besar yang diterusin, seberapa besar yang dipantulin ya. Oke, nah sekarang untuk menganalisis fenomena refleksi dan transmisi ini secara kuantitatif, berarti artinya akan keluar bersama matematika, jadi harap siap-siap. Kita bakal modelin gelombang yang terlibat pada masing-masing medium nih teman-teman ya. Jadi misalkan di sini di titik batas antara dua medium berada di posisi X sama dengan 0 ya. Jadi maksudnya ini tuh kayak kondisi batasnya tadi teman-teman. Jadi misalnya ini kita punya sumbu X, ini punya sumbu Y. Nah terus kemudian talinya itu digambarkan seperti ini teman-teman ya. Jadi ini tali medium 1, ini kita kasih nama medium ya. Medium 1 itu artinya tali yang satu, misalnya tali yang lebih tipis, dan ini adalah medium 2, itu adalah tali yang lebih tebal ya. Nah, di sini ada titik batas ya. Tadi saya bilangnya bidang batas ya, mungkin ini sebut juga titik batas ya. Jadi di sini ada titik batas. Di mana titik batasnya? Di sumbu Y ini kan ya, berarti artinya di X sama dengan 0 ya. Jadi titik batas di X sama dengan 0 artinya titik batasnya ada di sini ya, yang memisahkan bagian si medium 1 tuh di X yang negatif dan yang medium 2-nya di X yang positif ya. Jadi medium 1 berada di X lebih kecil dari 0 ya, artinya di sebelah kirinya si titik batas, dan medium 2 berada di sebelah kanannya si titik batas. Oke. Nah, sekarang kita bisa buat nih persamaan gelombang teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau misalnya di sini kita punya gelombang ya kan yang datang ya kan, kita bisa modelkan persamaan gelombang datangnya nih ya kan. Gelombang datangnya misalnya kita namain tadi YI ya kan. Nah, YI ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. A1 sin K1X minus omega T ya. Kenapa minus? Karena di ilustrasi ini kita bikin dia gelombangnya bergerak ke kanan ya kan. Nah, terus kemudian A1 di sini menggambarkan apa A1? Amplitudo. Amplitudonya siapa? Si gelombang di medium 1. Gelombang datang di medium 1 ya. Ini si A1 nih ya kan. Ya. Nah, terus habis itu nanti di sini akan ada reflected wave nih ya kan. Jadi di sini akan ada yang dipantulin nih ya kan. Mungkin cara gambarin mantulnya kayak gini ya. Jadi di sini ada gelombang pantul ya kan. Yang persamaannya bisa kita nyatakan kayak gini ya. Kenapa plus? Karena dia berlawanan arah ke kiri ya. Nah, terus kemudian kalau B1 ini apa nih? Amplitudo dari si yang dipantulin ya. Jadi B1 itu adalah ini ya. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, indeks 1 di sini itu menggambarkan bahwa dia berada di medium 1 nih ya. Nah, sedangkan kalau A ini adalah si gelombang datang yang dia berasal dari medium 1, sedangkan ini adalah gelombang pantul di medium 1 ya. Nah, dia ini perlu dibedakan ya, makanya di sini A1 sama B1 karena kita bisa lihat jelas amplitudonya beda kan ya. Karena nanti ada kaitannya sama energi sebenarnya. Sedangkan nilai K ini teman-teman, nah inilah si nilai K ini akan ditentukan oleh si mediumnya. Jadi selama mediumnya sama, maka nilai K-nya juga sama. Makanya di sini dia sama-sama K1 karena dia sama-sama berada pada medium 1 gitu ya kan.
Nah, terus habis itu nanti di sini juga bakal ada gelombang yang dipantulin nih, ya kan? Gelombang yang dipantulin. Apa namanya gelombang ini? Ditransmisikan ya, YT ya kan. Yang persamaannya bisa kita tulisin juga. Kayak gimana tuh kira-kira persamaannya? Kita bisa kasih misalnya A2 gitu ya, karena dia berada di medium 2 ya kan, sin K2X minus omega T ya. Kenapa minus? Ke kanan. Kenapa K2? Di medium 2. Kenapa A2? Di medium 2 ya. Dan ini A2 sama A1 tentu beda juga ya nanti teman-teman meskipun sama-sama A ya. Nah, tapi di sini kita bisa tuliskan kayak gini untuk gelombang pada medium 2-nya. Jelas ya sampai sini teman-teman ya. Jadi ini adalah gelombang datangnya. Ini adalah gelombang pantulnya. Dan ini adalah tadi warna apa yang transmisi? Yang merah ya. Ini adalah gelombang transmisi. Oke. Nah, terus habis itu teman-teman juga bisa amati bahwa di sini tuh lihat deh kita menggunakan omega yang sama semuanya ya. Jadi kenapa omeganya sama? Ini karena sifat dari rambatan gelombang di mana ketika gelombang merambat dengan frekuensi tertentu, maka dia akan dipantulkan dan diteruskan dengan frekuensi yang sama juga ya. Jadi frekuensi itu sama meskipun dia berpindah medium. Ya bisa dipahami nih. Ya, jadi frekuensi itu sama ya meskipun gelombangnya berpindah medium. Sehingga karena frekuensinya sama, maka frekuensi sudutnya atau nilai omeganya itu akan sama ya. Jadi mau dia di medium 1, mau dia di medium 2, omeganya sama ya. Kita bisa nyatakan dengan omega gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bakal bisa lihat nih teman-teman ya. Jadi sekarang di apa namanya di medium 1 berarti kan ini sebenarnya mereka ketemu ya antara Y1 YI sama YR ketemu tuh ya kan. Apa yang terjadi ketika YI sama YR ketemu? Dia bakal ngebentuk gelombang baru teman-teman. Di mana gelombang barunya simply ya tinggal kita jumlahin aja antara YI-nya dengan si YR. Jadi kesimpulannya di medium 1 akan ada gelombang gabungan yang bisa kita define dengan Y1. Ya, Y1 artinya gelombang gabungan di medium 1 ya yang berasal dari YI tambah R. Sedangkan di medium 2 ya cuma ada YT gitu ya. Jadi di sini teman-teman bakal bisa lihat ya ini ada dua gelombang ya. Di medium 1 ada Y1 yang akan sama dengan YI plus YR, sedangkan di medium 2 itu ada YT. Nah, ini adalah gelombang totalnya ya. Oke. Udah ya. Nah, ini sampai sini jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa di medium pertama itu akan terjadi istilah ini superposisi, teman-teman. Superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul ya. Jadi superposisi itu artinya penggabungan gelombang ya. Nih yang ini nih teman-teman ya. Ya, ekspresi ini menggambarkan superposisi YR dan kok YR sih? YI dan YR benar ya? YI dan YR. Superposisi dari gelombang datang dan gelombang pantul ya. Sedangkan kalau di medium 2 itu hanya terdiri dari gelombang transmisi aja ya kan. Nah, tapi kita masih belum bisa dapetin hubungan nih antara A1, B1 dan A2-nya kayak gimana ya kan. Oke. Nah, sekarang masuk nih teman-teman ke kondisi batas yang tadi kita udah bahas di awal, di mana kalau dia ujungnya ujung terikat, itu kondisi batasnya apa tadi teman-teman? Apanya yang 0? Ujung terikat. Simpangan di ujung terikat itu akan sama dengan 0 ya. Kalau ujung bebas, gradiennya, kemiringannya, do Y per do X-nya sama dengan 0 ya. Oke, good. Nah, sekarang teman-teman, ketika kita ngomongin soal tadi ya ada kasus di mana dia ada bidang batas ya kan. Nah, maka nanti teman-teman bakal bisa lihat ya bahwa di bidang batas itu kan tadi kita udah lihat ya, ada dua gelombang jadinya ya. Ada Y1 di sebelah kiri dan ada Y2 di sebelah kanan ya kan. Nah, pada posisi yang sama berarti kan harusnya simpangan dari si Y1 harusnya sama dengan simpangannya si Y2 ya enggak? Tadi di bidang batasnya itu terjadi pada X berapa? Ini kan tadi sumbu Y ya. Ini sumbu X ya kan. Jadi artinya pada saat X-nya sama dengan 0, Y di 1 alias Y-nya si gelombang superposisi tadi ya. Misalnya ini Y1, itu harus sama dengan Y2 nih teman-teman ya. Bisa dibayangin nggak? Gimana pun posisinya ya, maksudnya ini dia, apakah dia lagi bebas atau lagi terikat ya. Ketika ini dia, katakanlah misalnya dia tersimpang segini ya kan. Jadi mungkin kalian bisa bayangin di Y2 ini bentukannya kayak gini. Yang tadi Y2 itu hanya tersusun oleh gelombang transmisi. Sedangkan Y1-nya itu
Seperti ini ya kan. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini Y1-nya sama dengan Y2 kan ya. Karena di sini dia posisinya simpangannya itu harusnya sama nih ya kan. Karena di partikel ini nih Y-nya sama tuh. Kebayang nggak teman? Posisi ini nih, si simpangan dari partikel di bidang batas ini dilihat dari kiri atau kanan itu dia harus nyambung ya. Karena kalau nggak nyambung berarti talinya putus tuh, kebayang ya. Makanya jadi kita bisa nyatakan secara matematis kayak gini, Y1 di X sama dengan 0 dan Y2 di X sama dengan 0 itu harus sama. Kapanpun itu terjadi, makanya ini T-nya dibebasin gitu ya. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman ya. Dimana Y1-nya itu juga ini ya, YI tambah YR ya. Nah, berarti karena Y1 adalah YI tambah YR, sedangkan Y2 itu cuma YT, berarti kita bisa tulisin kayak gini, teman-teman ya. YI di 0 tambah YR di 0 sama dengan YT di 0 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kesimpulan yang pertama. Ya, nanti kita akan pakai ke bawah-bawahnya ya, untuk nurunin hubungan antara amplitudo datang dan pantul ya. Nah, sekarang itu yang disebut dengan kontinuitas simpangan, teman-teman ya. Jadi kontinuitas simpangan itu artinya simpangannya harus sama ya. Nah, sekarang kita juga akan lihat bahwa kalau kita analisis gaya pada tali di titik batas, ya kan? Jadi misalkan di sini tadi again ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Mungkin biar gambarannya lebih clear, saya bakal bikin kayak gini. Ceritanya ini talinya kayak gini ya, teman-teman ya. Ini adalah tali di medium 1, ini di medium 2 ya. Nah, di sini teman-teman, si gaya pada tali di bidang batas ini dia harus continue juga nih teman-teman ya. Artinya gaya di di sisi sebelah sini itu tuh harus sama dengan gaya di sebelah sini nih teman-teman ya. Oke, bisa dibayangin nggak nih teman-teman? Mungkin kita bisa bayangin gini deh, ini misalnya T1 nih, ini T2 ya kan. Nah, ini nanti teman-teman bakal bisa lihat ya, ini berdasarkan analisis yang kita udah kerjain juga kemarin untuk nurunin persamaan gelombang. Gaya yang menyebabkan simpangan itu adalah gaya vertikal kan ya. Ya enggak? Sehingga dari T1 ini kita bakal punya T1Y yang arahnya ke bawah. Misalnya T1Y ya kan. Dan di sini kita juga bakal punya T2 T2Y gitu ya kan, yang arahnya ke atas tuh ya kan. Oke. Itu yang menyebabkan simpangan ya kan. Sehingga karena ini yang menyebabkan simpangan berarti nilai T1X sama T2X-nya harus sama nih. Jadi T2X-nya sama T1X-nya itu harus sama. Karena kita nggak pengen talinya belok-belok ke kanan kiri kan ya. Jadi T1X sama dengan T2X ya kan. Di mana T2X itu nanti kita bisa kaitkan dengan depan persamping nih teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita zoom bagian ini, teman-teman bakal bisa bayangin ini ada T2 ke sini. Ya kan, terus ini ada T2X. Terus ini ada T2Y. Dan kemudian di sini kita bisa ambil theta di sini ya kan. Berarti untuk cari T2X kita bisa pakai pakai pendekatan depan ini kita mau cari apa sih? T2X ya. Berarti pakai cos ya. Intinya sih sebenarnya nanti ujungnya, teman-teman, kita langsung ujungnya. Nanti dari si analisis T2X ini teman-teman itu nanti bisa kita ganti jadi T2 doy per do X nih. Ya, di mana doy per do X itu menggambarkan kemiringannya ya kan. Oke. Nah, akhirnya nanti ketika dia kita bisa dapatkan ya kan. Nah, nanti gaya yang horizontal harus sama sehingga T1 doy per do X-nya itu harus sama dengan T2 doy per do X-nya ya kan. Nah, sehingga kalau misalnya T1 sama T2-nya dianggap sama, berarti doy do X-nya juga harus sama ya. Artinya kemiringannya harus sama gitu, teman-teman. Oke, jelas nggak sampai sini, teman-teman? Bentar nih, kayaknya saya lihat-lihat, kayaknya jatuhnya pakai analisis gaya jadi semakin ribet ya. Mungkin lihat dari analisis geometri aja deh. Mungkin kalau teman-teman lihat secara geometri, ini kan talinya nyambung nih, ya kan? Berarti kalaulah dia miring, miringannya pun juga harus sama, ya kan? Berarti doy per do X di medium 1 itu harus sama dengan doy per do X di medium 2. Jadi kita bisa bilang doy per do X di 1 sama dengan doy do X di 2 gitu ya. Sehingga artinya dia kemiringannya juga harus continue ya. Oke, udah ya teman-teman ya, sampai sini jelas? Jelas ya. Nah, jadi artinya dari sini untuk memenuhi, untuk melihat bagaimana perbedaan antara yang datang dengan yang pantul dan transmisi, kita harus memenuhi ini tadi ya, kontinuitas simpangan dan juga kontinuitas gaya itu ya.
Nah, sekarang berarti dengan kontinuitas tadi, kita perlu satu lagi nih. Kita kan tadi perlu untuk menghubungkan si massa jenis si tali ya, yang tadi baru diomongin di awal, tapi belum diomongin lagi ke bawahnya ya kan. Nah, jadi untuk menggambarkan massa jenis si tali atau seberapa tebal si tali, itu kita punya satu besaran lagi. Ya, ini tadi untuk massa jenis tali nih. Untuk menggambarkan hubungan antara massa jenis tali dengan bagaimana gelombang merambat pada tali tersebut, kita punya satu besaran yang namanya impedansi, teman-teman. Impedansi. Pernah dengar nggak istilah impedansi? Apa tuh? Di mana dengar impedansi? Fisdas 2. Oh, yang ini yang ngomongin rangkaian RLC itu ya, yang ada Z-nya ya. Oke. Nah, itu ada impedansi kelistrikan yang sebenarnya somehow secara sifat ada kemiripannya juga. Tapi untuk konteks yang ini, impedansi ini tuh berkaitan dengan seberapa besar si medium itu nahan gelombang yang ngerambat di dalamnya. Kebayang nggak? Mungkin sederhananya, teman-teman bisa bayangin kalau misalnya impedansinya lebih gede, berarti nanti gelombangnya bakal lebih susah buat ngerambat karena ketahan. Ya. Karena tadi again impedansi itu adalah ukuran dari seberapa besar medium menahan atau merespons gelombang, ya. Jadi mirip kayak inersia gitu ya. Inersia, tahu inersia? Apa tuh inersia? Yang itu, Apa yang itu? Inersia apa inersia? Inersia itu ini teman-teman. Atau kalau kelembaman pernah dengar ya istilah kelembaman? Iya. Apaan kelembaman? Kelembangan ini, Pak. Apa tuh kelembaman? Yang melengkung gini, Pak. Hah? Yang apa? Yang gitu gue, Pak. Yang gitu. Lupa saya, Pak. Yang nahan gerakan, betul ya. Jadi kelembaman itu adalah kecenderungan benda untuk menahan, justru untuk nggak bergerak. Atau untuk menahan perubahan yang terjadi. Atau inersia secara sederhana kita bisa bilang sebagai kemageran suatu benda. Kemageran, mager, males gerak ya. Jadi kalau misalnya teman lagi rebahan gitu ya kan, terus diajak jalan yuk gitu, mager nah itu berarti teman lagi lembam tuh, inersianya tinggi ya kan. Jadi inersia itu menggambarkan seberapa susah suatu benda digerakin ya kan. Yang mana secara matematis itu bisa direpresentasikan dengan massa teman-teman. Jadi massa itu menggambarkan kelembaman sebenarnya atau inersia. Jadi kalau ditanya inersia ya simply itu adalah massa. Jadi kayak misalnya ada massa benda 2 kg sama massa benda 2000 kg. Mana yang lebih mager? Yang 2000 karena 2000 lebih susah digerakin kan ya. Jadi artinya semakin besar masanya, artinya semakin besar inersianya karena dia makin susah digerakin. Makin susah digerakin ya. Terlepas dari gaya geseknya ya. Tapi maksudnya teman bisa bayangin kalau misalnya ini licin ya. Jadi bukan karena gaya gesek tapi karena dia karena semata-mata karena masanya aja ya. Jadi misalnya teman kasih gaya yang sama nih, F-nya misalnya 2 Newton. Ini juga F-nya 2 Newton. Maka apa yang terjadi? Sebenarnya sama-sama gerak ya, tapi gerakannya terjadi dengan cara yang berbeda. Cara benda gerak itu digambarkan oleh percepatan ya. Percepatannya berapa nih kalau yang pertama? 2 Newton per 2 kilo. Berapa 2 Newton per 2 kilo? 1. Satu apa satuannya? Meter per second kuadrat. Artinya apa sih 1 meter per second kuadrat? Geraknya 1 meter dalam 1 second. No, kan 1 meter per second kuadrat. Second. 1 meter per second kuadrat itu artinya 1 meter per second tiap 1 second. Karena percepatan itu menggambarkan perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi artinya setiap detik kecepatannya bakal berubah tuh sebesar 1 meter per second. Jadi kalau teman-teman dorong benda bermassa 2 kilo dengan gaya 2 Newton, dia akan memiliki percepatan 1 meter per second kuadrat. Artinya setiap detik benda tersebut bakal makin cepat sebesar 1 meter per second. Jadi detik pertama jadi 1 meter per second, detik kedua jadi 2 meter per second. Artinya makin cepat kan? Detik ketiga jadi 3 meter per second, makin cepat lagi kan? Dan seterusnya. Sedangkan kalau yang ini gimana? Gerak juga nggak sih dia? Gerak, tapi percepatannya berapa? 2 per 2000 berapa tuh?
0,001 gitu ya. Artinya apa 0,001 meter per second kuadrat? Setiap detik terjadi perubahan kecepatan sebesar. Jadi di detik pertama kecepatannya berapa? Di detik kedua? Detik ketiga? 0, ya. Mager banget kan jadinya. Nah itu yang disebut dengan inersia teman-teman. Ukuran dari seberapa susah dia digerakin. Impedansi itu juga menggambarkan ya apa namanya memiliki korelasi dengan inersia karena memang impedansi itu sendiri nantinya akan diukur dikaitkan dengan massa atau massa per satuan panjang gitu ya. Jadi makin besar impedansinya berarti makin susah juga dia digerakin ya, makin susah dia ngerespon gerakan. Gerakan apa nih ya? Tentunya dalam konteks ini simpangannya ya. Jadi ibaratnya kalau impedansinya makin besar, mungkin dia nyimpangnya makin nggak niat gitu. Nggak niat gitu. Jelas kan itu sampai sini? Nah, terus kemudian nanti si impedansi ini sendiri, kita bisa definisikan dengan ini teman-teman. Tegangan tali per kecepatan, ya kan? Nah, sehingga kalau misalkan kita coba untuk substitusi, ya kan, dengan ukuran C, kecepatan pada tali, ya, yang merupakan akar dari gaya tegang tali per mu. Ini kemarin kita udah bahas ini ya. Jadi ini kecepatan rambat ya kan, gelombang ya kan. Nah maka berarti nanti kita bisa tuliskan persamaannya jadi kayak gini nih ya. Z sama dengan akar dari T per mu. Kebayang ya bisa kayak gitu ya? Emang iya? Emang bisa kayak gitu ya? Bentar kok saya jadi ragu sendiri, emang iya ya? Kan C sama dengan segini, berarti kan sama dengan T per akar dari T per mu gitu kan ya? Berarti kan jadi berapa nih? T dibagi akar T, berarti dia jadinya akar dari T mu ya? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Oh bentar, yang mau diganti apa sih di sini? Oh T-nya guys yang diganti. Jadi T-nya ya yang diganti ya. Jadi kan kalau kayak gini berarti kan C kuadrat sama dengan T per mu. Berarti C kuadrat mu sama dengan T gitu ya kan? Nah berarti sekarang kalau T-nya kita ganti dengan C kuadrat mu per C, dia jadinya C mu ya. Jadi artinya Z sama dengan mu C gitu ya. Betul ya gini ya. Oke. Agak trust issue. Padahal saya sendiri yang bikin. Takut salah. Oke. Udah ya jelas ya sampai sini teman-teman. Kita masih punya berapa waktu lagi nih? 20 menit lagi ya. Oke. Wait. Tolong. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Nah jadi ini si Z sama dengan mu kali C ini menggambarkan tadi tuh inersianya dari si medium ya teman-teman ya. Utamanya sih yang menggambarkan inersia itu si mu nih ya. Karena mu itu kan memiliki konteks massa di sini ya. Jadi makin besar mu-nya artinya dia makin mager tuh untuk digerakin ya kan. Udah gitu juga dia punya ukuran langsung terhadap C juga nih ya kan. Jadi artinya ya dia punya kesebandingan dengan C di mana kalau gelombangnya itu lambat di situ, berarti C-nya rendah, berarti Z-nya juga akan rendah. Jelas ya sampai sini teman-teman ya. Jadi artinya impedansi itu, again ya, dia tidak sekedar sama dengan kecepatan rambat, tapi dia juga nggak sama juga dengan inersia doang ya, tapi dia perkalian dari kecepatan rambat dengan mu gitu ya. Oke? Gitu ya. Jelas sampai sini nih. Nah, nanti kita bakal lihat ternyata impedansi dari kedua medium itu akan menentukan seberapa besar yang dipantulin dan seberapa besar yang ditransmisiin, oke? Ya nanti kita bisa turunkan teman-teman. Gimana penurunannya? Seperti ini. Pertama, tadi kita udah bahas ada yang namanya kontinuitas simpangan ya, di mana simpangan di medium 1 harus sama dengan simpangan di medium 2. Di medium 1, simpangannya berasal dari YI plus YR, jelas? Di medium 2, simpangannya adalah YT. Nah, pada X sama dengan 0, YI-nya berarti kita bisa tulis kayak gini nih ya. Ada yang hilang nggak di sini? Apa yang hilang? A1 sin, kan awalnya tadi K1X minus omega T gitu ya. Nah tapi kita lagi ngomongin di medium, di titik batas nih. Titik batas tadi ingat di mana? Di X sama dengan 0. Berarti kalau X-nya 0, ya jadi artinya tinggal si negatif omega T doang. Jelas nggak nih? Jadi ini adalah YI di titik batas, jelas? Terus YR di titik batas jadinya ini ya. Ada yang hilang lagi juga ya. Hilangnya gara-gara X sama dengan
0. Tapi ini dia positif ya, karena dia geraknya ke kiri ya kan. Sedangkan yang di yang di medium 2 adanya YT yang kita bisa tulis jadi A2 sin omega T. Jelas sampai sini? Nah, sekarang teman-teman kita recall lagi sifat trigonometri di mana sin dari negatif omega itu sama dengan negatif sin omega. Ingat nggak nih ya? Sifat trigonometri yang ini. Sin dari negatif omega sama dengan negatif dari sin omega. Percaya nggak nih? Ya kalau nggak percaya dicoba aja lah ya. Misalnya teman-teman hitung nih sin minus 30. Berapa sin minus 30? Sin minus 30. Itu ya minus setengah. Minus setengah. Kalau sin minus sin 30? Minus setengah ya kan, karena sin 30 setengah kan. Jadi artinya mereka sama nih. Sin dari negatif sudut itu sama dengan negatif dari sin sudut ya. Oke? Ini pembuktian praktikal aja sih. Tapi maksudnya ini ada esensi lagi di bawahnya, tapi ini bukan kelas kalkulus, jadi tahan, jangan jelasin itu. Kita lanjut aja. Nah ya, jadi artinya dari sini nanti kita bisa ganti nih bagian yang ini ya. Jadi yang bagian yang ini tadi sin negatif omega T bisa ditulis jadi kayak gini. Jelas ya? Yang biru, lihat nih perubahannya. Ya, yang hijau berubah nggak? Nggak, karena dia dari awal positif aja. Yang merah? Ya, ini ya dari A2 jadi negatif A2 nih ya. Karena kita tadi menggunakan sifat bahwa sin dari negatif sudut sama dengan negatif dari sin sudut ya kan. Nah, sekarang berarti kan dua-duanya bisa kita bagi ya sinnya ya. Bagi sin ya kan. Jadi nanti sinnya dicoret aja. Ya kan? Jadi yang tersisa tinggal minus A. Kok dia jadi A minus BI ya? Oh ya mungkin ini. Jadi kalau kita cara-cara jadi negatif A1 tambah B1 sama dengan negatif A2. Kalau dikaliin sama negatif 1 jadinya A1 minus B1 sama dengan A2. Dah, jelas sampai sini? Good. Nah, lanjut. Napas dulu, boleh. Udah ya, gitu ya. Napasnya udah selesai? Jangan lama-lama katanya. Kenapa emang kalau napas lama-lama bau? Apa korelasi napas lama dengan bau? Oh, kalau nafasnya lama, udaranya terkontaminasi ya, iya sih. Iya, iya. Tapi yang paling dekat sama, kan kita nyium bau pakai hidung ya. Iya, mulut. Terus yang paling dekat sama hidungnya Mima, yang mulut ya Mima sebenarnya. Siap. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, berikutnya kita juga tadi udah punya soal konteksnya kontinuitas gaya yang konsekuensinya adalah di kemiringannya ya tadi ya. Kemiringan di kedua medium harus sama ya kan. Berarti kan kalau kita analisis kemiringan di medium 1 ya kan. Nah, itu kita bisa dapetin persamaannya jadi kayak gini ya. Jelas nih teman-teman? Kenapa jadi kayak gini? Dari mana coba? Dari mana? Dari YI sama dengan apa tadi persamaan YI? A1 sin Kx K1X minus. Nah ini tuh do Y per do X ya, artinya turunan parsial terhadap X ya kan. Makanya jadi sinnya berubah jadi cos, terus dikaliin sama turunan dari dalamnya which is K1 ya kan. Nah jadi akhirnya kita bisa punya ekspresi kayak gini ya kan. Dan dengan cara yang sama kita bisa dapetin do Y per do X dari si R dan juga dari si T ya kan. Nah sedangkan kalau kita evaluasi di X sama dengan 0, kenapa X sama dengan 0 lagi ini? Karena kontinuitasnya terjadi di titik batas tadi teman-teman ya. Titik batas itu adalah titik di mana X-nya sama dengan. Makanya jadi kalau kita bikin persamaannya ya. Anyway ini tuh dari yang tadi ya. Jadi do Y per do X di I ditambah do Y per do X dari si R sama dengan do Y per do X dari si T gitu ya. Nah ini kalau kita masukin ya kan jadi kayak gini. Udah gitu X-nya 0 jadi seperti ini ya kan. Nah terus sekarang kalau untuk cos ini teman-teman dia itu nggak berubah tanda ya. Jadi cos negatif omega T itu akan sama dengan cos omega T. Ya percaya?
Kalau nggak percaya, hitung juga lagi aja. Oke. Cos dari negatif 30 misalnya, berapa? Atau jangan 30 deh, 60 aja deh yang gampang ya. Cos dari negatif 60 berapa tuh? Setengah. Setengah. Kalau cos 60? Setengah. Sama juga. Berarti cos dari Yeay. negatif sudut sama dengan cos dari sudut itu sendiri. Yeay. Ya kan? Sehingga ini bisa langsung diganti jadi cos dan akhirnya cosnya dicoret dan akhirnya kita dapat ekspresi kayak gini. Gitu. Udah jelas sampai sini? Jelas. Dikit lagi guys, dikit lagi, mohon bertahan. Yes. Berapa lagi kita punya? 10 detik lagi? Yes. 10 detik gitu. 1, 2. Udah ya, gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas. Mau nafas lagi? Tarik nafas mulu ya. Udah ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita pakai nih sifat dari definisi dari impedansi ya. Impedansi tadi kan T per C ya. Ya. Sedangkan kita juga punya definisi dari K yaitu omega per C ya kan. Nah, berarti nanti di sini teman-teman kita bisa ganti nih ya kan. Karena ada hubungan K itu sama dengan begini ya. TK itu sebanding sama Z nih teman-teman. Kebayang nggak sih maksudnya? Jadi gini deh sederhananya teman-teman. Jadi kan kalau kita punya Z sama dengan T per C ya kan. Sedangkan K sama dengan omega C berarti C sama dengan omega per K kan ya. Ya. Berarti kalau kita gabung nih, kita masukin C-nya ke sini ya kan. Berarti nanti kita bakal punya Z sama dengan T per omega per K ya kan. Berarti sama dengan, nah ini berarti kan K-nya bisa naik ya. K T per omega. Berarti artinya kita bisa lihat kesebandingan antara Z dengan K teman-teman. Jelas nggak? Jadi Z sebanding sama K. Ya kan, dan karena omeganya sama ya kan, berarti udah gitu T-nya juga sama, berarti nanti nilai K ini akan sebanding sama nilai Z-nya sehingga nilai K ini simply bisa kita ganti dengan Z nih. Jelas ya? Jadi nilai K-nya bisa diganti dengan Z. Jadi yang tadinya kita punya K1 kali bla 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 sama dengan K2 bla bla bla. Nah, ini dia jadi Z1 bla 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 sama dengan Z2 bla 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 gitu. Dah. Nah, udah. Tadi dari kontinuitas simpangan kita punya ini, jelas? Dari kontinuitas kemiringan kita punya ini, jelas? Nah, ini semua bisa disubstitusi nih. Sasat, lalalet. Nah, nanti dapat ini nanti ujungnya. Ini cukup mudah harusnya, jadi saya rasa teman-teman bisa explore sendiri, bisa buktikan sendiri secara matematis, yang hasilnya insya Allah akan jadi kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa ini representasi ini, teman-teman? Tadi A1 tuh apa ya? A1 itu Amplitudo dari gelombang datang. Kalau B1 amplitudo di gelombang pantul. Berarti B1 per A1 tuh gambaran dari apa ya? Ini kan perbandingan jadi ya. Jadi dia rasio atau perbandingan dari amplitudo pantul dibagi dengan amplitudo datang gitu ya kan. Jadi misal angkanya ini ketemu 0,7 gitu ya kan. Iya. Dari sini artinya kita bisa tahu bahwa amplitudo pantulnya itu 0,7 dari amplitudo datang gitu. Jadi kalau amplitudo datangnya 5 cm misalnya, berarti amplitudo pantulnya itu ya 3,5 cm. Karena 5 kali 0,7 kan 3,5. Kebayang nggak? Jelas ya. Jadi nilai ini menggambarkan ya seberapa besar yang dipantulin. Jelas ya? Ya. Nah, ini nanti disebut sebagai koefisien refleksi nih namanya teman-teman. Koefisien refleksi. Karena dia menggambarkan seberapa banyak atau seberapa besar amplitudo yang direfleksikan ya. Simbolnya adalah R. Dan dia akan ditentukan oleh Z1 minus Z2 per Z1 plus Z2. Jelas ya? kalau ini kan Good. kecil, kalau gede kan Nah, berikutnya ada lagi yang namanya koefisien transmisi, di mana kalau koefisien transmisi itu kita substitusi si A2-nya tuh nanti ya. Nah, nanti akhirnya kita bisa dapetin dengan beberapa persamaan tadi. Nah, nanti kita akan dapetin rasio dari A2 per A1 ya. A2 apa tadi? A2? amplitudo Yang transmisi ya kan? A1 amplitudo dari yang datang. Berarti A2 per A1 itu menggambarkan seberapa banyak yang ditransmisikan ya kan? Ya, ini yang kemudian nanti disebut dengan koefisien transmisi nih teman-teman ya. Ini koefisien transmisi, simbolnya adalah koefisien transmisi. Simbolnya T ya kalau nggak salah. Kan tadi kan koefisien refleksi R ya. Iya.
Oke, jelas ya teman-teman sampai sini ya. Alhamdulillah. Oke. Aduh, capek banget ya. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Kita akan lihat teman-teman tadi sedikit lagi. Pertama, kalau kita punya koefisien, ini kan tadi namanya apa tadi? Koefisien refleksi. Nah, sekarang kalau kita punya Z1 sama dengan Z2. Z1 itu apa sih? Median 1. Z2? Median dari median 2. Kalau Z1 sama dengan Z2 artinya apa ya? Sama dia sama. Talinya sama. Yes. Bisa dibayangin aja talinya sama. Yes. Nah, ternyata kalau kita masukin Z1 sama dengan Z2, berarti nanti atasnya jadi 0 kan ya? Yes. Berarti R-nya jadi 0. artinya apa? Sama. Nggak ada yang mantul. Iya. Make sense kan ya? Kalau emang talinya itu aja kan? Oh iya. Kalau emang talinya sama, berarti dia ya udah gelombangnya bakal lanjut aja kayak gitu ya kan? Jelas ya teman-teman sampai sini ya. Jadi artinya ukuran, balik lagi nih pertanyaan tadi, gimana cara kita nentuin seberapa banyak yang dipantulin, seberapa banyak yang diterusin, itu akan tergantung pada nilai Z-nya jadinya. Ketika Z-nya sama, itu secara fisika artinya talinya literally sama. Yang menyebabkan secara matematika itu dia R-nya 0. Berarti nggak ada yang mantul. Dan bener aja kan kalau talinya cuma 1, ya dia nyambung terus ya. Gelombangnya jadi lewat terus, jadi nggak ada yang direfleksikan. Nah, nanti teman-teman bakal bisa lihat nih variasi-variasinya. Kalau Z2 lebih besar dari Z1, itu artinya apa? Impedansi 2-nya lebih besar kan ya? Impedansi tadi artinya apa sih? Ketahanan, seberapa susah dia jadi ibaratnya kayak tali yang lebih tebal gitu ya kan? Ya. Nah, nanti teman bakal bisa lihat R-nya itu akan mendekati negatif 1 katanya. Ini maksudnya ini angka kayak gini tuh artinya jauh lebih besar ya. Iya. Jadi kalau dia ini jauh lebih besar, maka R-nya akan mendekati negatif 1. Ini kapan sih emang terjadi Z2 itu lebih besar dari Z1 itu kalau kayak misalnya dia nggak bisa digerakin sama sekali. Contohnya adalah kayak misalnya ujung terikat tadi. Itu tuh artinya impedansi di ujungnya itu 0. Tahingga malah. Karena pas dia itu ujungnya terikat, berarti kan di medium 2 dia nggak gerak sama sekali ya. Berarti Z-nya gede banget tuh. Nah, kalau Z2-nya tahingga, maka nanti R-nya akan jadi purely negatif 1, yang artinya dia bakal totally dipantulin dengan fase yang terbalik, maka negatif tuh ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Z1-nya yang jauh lebih besar, nah itu adalah case di mana dia yang tadi itu ujung bebas ya. Nanti teman-teman bakal bisa nurunin dari ekspresi R tadi. Teman-teman bakal ngeliat R-nya jadi positif 1, yang artinya dia totally dipantulin tapi dengan fase yang sama. Yang sesuai dengan apa yang tadi kita lihat di awal, ya kan, ketika ujungnya bebas, ya kan. Jelas nggak teman-teman sampai sini ya? Ya, jadi again tadi ya, kalau dia ujungnya tetap, Z-nya mendekati tahingga, itu artinya refleksi total dengan fase yang terbalik. Sedangkan kalau ujungnya bebas, terus Z2-nya mendekati 0 tuh ya. Karena apa namanya dia nggak nahan sama sekali kan ya pas ujung bebas ya. Makanya dia refleksi total tanpa fase terbalik. Ya. Nah, nanti ada lagi diskusi tentang impedance matching, tapi intinya sih ya gitu aja. Sama satu lagi ada tentang energi. Ini kayak udah pada resah banget nih, udah pada beres-beres saya lihat-lihat nih. Saya juga deh. Nah, berikutnya itu ada energi. Yang terakhir, energi itu kan dia sebanding sama amplitudo ya. Nah, berarti amplitudo kuadrat ya. Nah, berarti nilai R itu juga nanti kita bisa pakai untuk menyatakan koefisien energi ya, refleksi energi. Dengan cara ya dikuadratin aja nilainya ya. Jadi koefisien energi refleksi itu bisa kita dapat dengan mengkuadratkan si koefisien refleksi R-nya ya kan. Begitu juga dengan yang si T-nya ya kan. T itu kan tadi koefisien transmisi ya. Kalau kita kuadratin dia jadinya kayak gini. Yang mana kalau teman-teman tambahin RE tambah TE, itu nanti akan terpenuhi nilai 1 yang nunjukin ya hukum prinsip kekekalan energi intinya ya. Ya. Oke. Ya. PR. Iya kan. Lah udah mau 939 kan udah saatnya. Ya. Siapa di sini ada Hasna, Kayla, Rifki, Andri, Grace, banget tuh. Ainun. Oke. Daya. Besok lagi, Pak. Kita hari apa sih? Rabu apa? Besok. Wow, besok. Wow, satu soal. Dua ya. Ya. Bisa. Besok siang kan kita ya? Yes. Iyalah yes, bisa lah, ntar yes. pulang kuliah satu soal, besok pas di jam kosong satu soal lagi gitu ya. Terus kan tadi ya teman-teman ngetik aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang ada persamaan atau mungkin perlu nulis, ya terserah sih diketik juga nggak apa-apa juga kalau teman-teman nyaman. Yang penting paham ya. Oke. SS siapa yang bilang SS? SS pekerjaan temennya gitu ya?
Jangan, rename sekalian. Kopi aja langsung. Tandain Pak, Parah. Salwa Karima Pak. Parah. Salwa Karima Pak. Siapa? Salwa nomor berapa? Karima Pak. Tandain. Ini. Tandain Pak, Parah. dia dia tandain. Sepi banget lagi nih ya, parah. Oh, salah, Salwa. Oh, Salwa Karima. Pak. Ya udahlah, biarin. Yang tadi Salwa baik, ini Salwa jahat nih. Nah, itu tuh Pak. Udah. Udah jam 9.40 saya mau rapiin tas. Oh, tutup dulu ya kelasnya ya. Oke, baik kalau begitu terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi besok dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.